Assalamualaikum, hai teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Misen. Alhamdulillah nih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku awali dulu dengan menjemur pakaian, rutinitas ibu rumah tangga setiap hari yang gak pernah di skip-skip, yang gak pernah ketinggalan. Dan semoga ya kalian tuh nggak bosan nonton video aku yang hanya itu-itu aja, yang kegiatan kesehariannya tuh ya kayak gitu lagi. Nah, kalian tuh tim cuci bajunya itu setiap hari atau berapa hari sekali nih? Boleh ya kalian komen di bawah. Kalau aku sih nggak nentu ya. Kalau aku lagi nggak sibuk-sibuk banget ya setiap harinya pasti aku cuci. Karena kalau nggak dicuci dalam satu hari itu pastinya bakal ada pakaian yang menumpuk. Jadi bakalan banyak gitu ya kalau kita cucinya itu sekitar 2 hari satu kali. Tapi kalau lagi agak sibuk, kalau lagi nggak sempet, ya aku tuh pastinya nyuci 2 hari gitu ya teman-teman. Ya sebisanya aku aja gitu. Dan seperti biasa ya, aku ngejemur pakaiannya tuh sama si Adek Zayan. Karena pas aku ngeluarin pakaian yang udah aku cuci, tadi si Adek Zayan tuh nangis-nangis. Daripada nggak dijemur, mendingan aku ajak dan aku gendong aja si Adek Zayan. Nah, kalian juga jangan salpok ya sama si Ayu Milka yang mondar-mandir. Dia tuh lagi godain si Adek Zayan. Dan untuk cucian aku kali ini tuh sedikit banget, apalagi pakaiannya si Adek Zayan, karena kan kemarin tuh si Adek Zayan tuh ikut si Ayunya sekolah, jadi si Adek Zayan tuh pakai Pampers, terus malamnya itu terus masih aku pakai, jadi makanya ini cuciannya tuh sedikit banget, dikarenakan si Adek Zayan tuh dari sore sampai malam itu pakai Pampers. Karena kan si Emil tuh sekolahnya di sore hari, jadi aku pakein si Adek Zainnya tuh Pampers di sore hari, terus karena nggak basah-basah banget gitu, jadi aku pakai lagi di malam hari. Makanya ini cucian aku tuh sedikit banget. Oke, lanjut, selesai aku jemur pakaian, aku juga mau lanjut lagi masak air. Nah, ini posisinya si Adek Zain tuh udah tidur dan aku mau masak air. Biasanya sih kalau ada bapak mertua aku di rumah, ini tuh kalau untuk ngidupin api itu bapak mertua aku yang ngehidupin api. Tapi kalau bapak mertua aku tuh lagi main di luar, ya pastinya aku yang hidupin api. Dan kalau jam-jam segini bapak mertua aku tuh pastinya di luar karena bapak mertua aku tuh jarang banget di rumah. Oh iya nih, sebelum aku melanjutkan cerita di video ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang udah like dan komen, yang nonton gak komen, dan yang udah subscribe. Nah, yang belum subscribe channel YouTube ini, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan aku bisa lebih semangat lagi bikin video di setiap harinya. Terima kasih. Oke, lanjut, tadi aku ngambil kayu yang ada di bawah pohon sawo. Nah, ini aku mulai ngehidupin api. Dan aku ngehidupin apinya itu pakai kain-kain bekas dari suami aku tuh ngejahit. Kalau pakai kain-kain kayak gitu menurut aku sih lebih mudah ya, yang pastinya itu lebih hemat minyak. Karena nggak harus pakai minyak lagi, tapi sih keseringan aku juga ngehidupin api tuh suka nggak hidup gitu. Kalau mertua aku tuh pulang ya pastinya mertua aku gitu yang ngehidupin. Nah, tapi alhamdulillah ini tuh udah hidup ya karena cuacanya itu panas banget dan tanahnya itu basah tanahnya itu kering, mohon maaf, dan kayunya juga kering, makanya itu mudah banget untuk ngehidupin apinya. Nah, ini aku ngangkat pancinya itu sama Pak suami, karena pancinya itu isinya full banget dan lumayan berat juga. Oke, lanjut, ini aku mau bebersih di dapur, aku mau sapu-sapu di dapur. Nggak tahu kenapa ya, dapur aku tuh udah aku bersihin, udah aku sapu-sapu setiap hari, tapi tetap aja masih banyak banget kayak pasir-pasir gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak enak banget diinjak gitu kalau nggak disapu setiap hari, minimal sih 1 hari sekali gitu ya. Nah, teman-temanku semua yang lagi nonton video ini lagi pada ngapain nih? Udah pada beberes belum? Udah pada masak belum? Masak apa nih hari ini? Boleh ya kalian tulis di kolom komentar. Oh iya nih teman-teman, di video aku sebelumnya itu kan ada yang kasih saran nih ke aku dan sarannya itu menurut aku bagus sih.
Dia tuh kasih sarannya itu, "Bun, kalau Bunda tuh dubbing 100% dikasih suara asli dong minimal 30% biar nggak kosong-kosong banget," gitu. Tapi untuk sekarang tuh aku belum berani nih untuk pakai suara asli dikarenakan di rumah aku tuh berisik banget. Suami aku tuh ngejahit dan suara mesinnya itu bener-bener kuat banget ya teman-teman, sampai-sampai kedengaran keluar. Jadi kalau mau pakai suara asli takutnya berisik gitu, takutnya kalian tuh risih untuk menonton. Tapi balik lagi nih ke teman-temanku semua, gimana nih kalau aku isinya pakai suara asli itu minimal 30%, terus dubbingnya itu 100%. Nah, kalian boleh ya komen-komen di bawah bagusnya tuh kayak gimana gitu. Dan terima kasih banyak ya untuk teman subscriberku yang udah kasih saran ke aku. Oke lah lanjut, di sini aku mau ambil daun ubi. Nah, ini tuh tepat di samping rumah aku ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak hutan ya karena emang tanahnya itu nggak kerawat. Sebenarnya sih ini tuh tanah punya orang. Terus aku ambil daun ubinya tuh di tanah orang gitu. Tapi karena orangnya itu masih keluarga dan orangnya juga udah pesan sih. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ada yang mau diambil ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan nggak ngeganggu kebun-kebun dari tanah di sini. Di sini juga nggak ditanam kebun-kebun kayak gitu. Paling ada pohon rambutan, pohon durian ya kayak gitu aja. Jadi insya Allah sih kalau aku ambil daun singkongnya itu nggak ngeganggu sama sekali. Daun singkongnya juga nggak ditanam ya sebenarnya karena tumbuh sendiri. Kemarin sih sempat di tanah kami ya, tapi nggak tahu kenapa kok jadi malah ke sini gitu. Semakin ke hari semakin naik ke tanah orang. Jadi ya udahlah aku ambil daun singkongnya itu di sini aja. Karena nggak mungkin juga diambil sama yang punya tanah dan ini aku udah dapat izin ya teman-teman. Jadi insya Allah aman ya. Nah, ini tuh banyak banget rumput-rumput karena emang tanahnya tuh bener-bener nggak kerawat banget. Orangnya itu sebenarnya jauh ya, tapi orang tua dari yang punya tanah itu deket sama rumah gitu. Dan orang yang punya tanahnya itu kan anaknya, terus jarang pulang gitu, makanya tanahnya tuh nggak kerawat. Tapi kalau pas lagi musim buah-buahan, kayak kemarin kan lagi musim buah durian, buah nangka. Nah, itu orang tuanya yang ambil, terus paling-paling kami kan kasih tahu gitu kan, biasanya aku kasih tahu ke anaknya gitu, terus orang tua yang ngambil. Biasanya kan anaknya itu aku chat aja gitu. Nah, kalau anaknya itu udah tahu ya nanti anaknya yang telepon orang tuanya kayak gitu. Makanya kemarin tuh sempat dititipin ke kami gitu ya, kalau ada buah yang runtuh itu boleh diambil, tapi sekarang udah dipanen dan alhamdulillah banget sih aku tuh bersyukur banget karena duriannya itu udah dipanen. Jadi aku tuh nggak ada lagi amanah kayak gitu. Karena di bawah pohon durian itu banyak banget anak-anak yang nungguin durian jatuh. Aku mau ngusir nggak enak karena kan itu bukan kebun kami juga. Tapi kalau nggak diusir orang yang punya kebun itu udah pesen gitu. Alhamdulillah banget pokoknya udah dipanen. Oke lah lanjut, ini tuh aku tadi sempat videoin rumah tetangga aku yang di sebelah ya teman-teman. Nah, itu juga ada rumah aku. Oke lanjut lagi, ini aku udah ada di dapur dan aku mau masak. Nah, untuk daun singkongnya itu udah aku cuci bersih ya teman-teman, dan lanjut aku cuci bersih juga ikan. Nah, ini ikan sarden sisa dari yang kemarin ya, ini tuh masih ada 3 dan belum sempat aku masak dan mau aku masak sekarang. Nah, seperti biasa kalau aku marinasi ikan itu cuma pakai garam dan juga asam jawa. Teman-teman, kalau marinasi ikan itu kayak gimana ya? Kalau ayu ipar aku yang dari Jawa itu biasanya pakai kunyit, pakai garam gitu ya. Kalau nggak salah sih, aku juga udah lupa. Terus karena aku keseringan pakai asam jawa, jadi ayu ipar aku tuh ikut-ikutan gitu. Karena kan kalau mau parut kunyit atau tumbuk kunyit itu agak ribet gitu ya teman-teman. Makanya dia itu ikut-ikutan pakai asam jawa juga. Oke lah lanjut. Nah, aku juga panasin minyak dan ini airnya itu udah mendidih. Langsung aku masukin daun singkongnya. Dan untuk batangnya itu sengaja nggak aku buang ya teman-teman, karena memang itu tuh batangnya agak muda gitu, karena tadi aku ambil daun singkongnya itu pendek-pendek banget kayak gitu. Nanti kalau seandainya nggak enak ya tinggal dibuang pas mau makan. Oke lanjut, ini aku mau goreng ikan. Nah, ikannya itu tinggal 3 karena ini sisa dari yang kemarin, jadi ini cuma ada 3. Terus ini mau aku tambahin tempe goreng juga. Dan untuk sambalnya itu ada kemang. Nah, nanti mau aku bikin sambal buah kemang. Itu buah kemang semacam buah mangga atau buah apa ya? Tapi pokoknya semacam buah mangga gitu, tapi warnanya kecoklatan gitu dan rasanya itu cenderung asam gitu ya, teman-teman. Makanya lebih enaknya itu dibikin sambal. Kalau orang-orang di desa ya ini tuh sambal favorit ya.
tapi kalau di kota mungkin belum pernah dicoba. Nah, untuk tempenya itu mau aku goreng aja karena ikannya tadi sedikit banget, jadi tempenya itu mau aku goreng untuk tambahan lauk. Ini tempe juga sisa yang kemarin ya teman-teman, jadi tempenya itu masih ada satu dan di sini mau aku goreng. Nah, ini aku kasih ketumbar sama garam, terus ada masako juga ya teman-teman untuk marinasi tempenya supaya rasanya itu lebih gurih gitu. Dan ada bawang putih juga ya. Dan kalian jangan salpok ya dengan stiker meja aku tuh yang udah sobek-sobek, yang warnanya tuh udah banyak yang hitam-hitam gitu ya. Karena emang stikernya itu udah sobek, terus warnanya itu agak hitam-hitam kayak gitu karena keseringan ditaruh panci-panci yang panas gitu. Makanya warnanya tuh jadi kayak gitu. Nyesel banget sih aku. Kenapa sih aku taruh panci panas itu di atas meja? Jadi kan kayak kurang bagus gitu ya stikernya itu, jadi kurang enak dilihat gitu. Nah, itu juga aku tadi udah balik ikan ya, karena ikannya itu udah agak kecoklatan, jadi makanya aku balik, tapi videonya tuh nggak aku pindahin karena ini aku posisi lagi ngajak si adik Zayan. Si adik Zayan tuh udah bangun dari tidur, daripada aku nggak masak mending aku ajak aja, terus aku taruh di dapur dan si adik Zayan tuh main apa ya, main baskom terus main centong ya, seperti biasa ya. Si adik Zayan tuh kalau ikut aku di dapur pasti mainannya itu ya seperti itu. Dan mohon maaf ya teman-teman, bila mana aku voice over atau dubbingnya itu masih kayak gugup, masih kayak belepotan, masih suka kepleset gitu ya teman-teman. Harap dimaklumin aja. Semoga ya kedepannya itu semakin baik dan semakin bagus. Karena kadang-kadang tuh aku suka gugup banget, tapi kadang-kadang tuh suka lancar gitu ngejelasinnya. Tapi nggak tahu juga ya kenapa itu. Oke lah, lanjut untuk tempenya itu udah aku marinasi dan udah aku diamkan sebentar. Nah, ikannya juga udah masak dan di sini lanjut aku mau ngegoreng tempenya. Nah, itu daun singkongnya itu belum masak ya teman-teman, makanya apinya itu belum aku matiin, tapi itu sebentar lagi masak sih. Nah, karena daun singkongnya itu udah masak, terus apinya udah aku matiin. Nah, lanjut lagi nih aku mau masak sambal. Sebenarnya sih cabai di rumah itu udah bener-bener habis banget ya teman-teman, sampai-sampai nggak bisa lagi untuk bikin sambal. Tapi alhamdulillah ya untuk stok sambal terasi, sambal mentah itu masih ada, tinggal ditambahin aja yang asam-asam kayak gitu. Nah, ini mau aku kasih buah kemang karena kemangnya itu aku dikasih sama Ayu kemarin. Ini dibawain sama Ayu tuh sebenarnya ada 3 ya, terus aku kasih ke tetangga aku juga karena 3 itu nggak mungkin habis gitu kalau di rumah. Jadi ya udah aku kasih juga ke tetangga supaya cepat habis, daripada busuk di rumah mending aku kasih ke tetangga. Karena buah kemang ini tuh nggak enak banget kalau mau dimakannya kayak gitu aja, nggak dibikin sambal, karena buahnya itu memang bener-bener asem banget ya teman-teman. Makanya lebih enaknya itu dibikin sambal. Nah, kalau ketiganya itu mau aku bikin sambal semua, ya takutnya bosan juga kan kalau harus makan sambal buah kemang terus. Makanya daripada busuk dan mubazir, mending aku kasih aja ke tetangga. Oke lah, lanjut karena buah kemangnya tadi udah aku iris-iris, udah aku cincang-cincang. Nah, di sini tinggal aku tambahin aja sambal. Nah, ini juga mau dikasih gula ya. Kalau nggak dikasih gula ini rasanya itu asem banget. Dan kalau rasanya itu udah pas ya udah gitu aja sih, nggak ribet-ribet banget kan. Makanya aku tuh sering stok sambal. Jadi kan nggak ribet gitu kalau mau masak, apalagi kalau lagi ditungguin sama anak. Ini tuh aku masaknya sambil ngajak si adik Zayan, dan si adik Zayan tuh lagi nangis-nangis posisinya sih sebenarnya. Nah, ini untuk tempenya juga alhamdulillah udah masak, dan alhamdulillah untuk masakanku hari ini tuh udah selesai. Dan alhamdulillah jangan lupa bersyukur ya teman-teman atas rezeki yang kita dapat di setiap harinya. Nah, ini dia lauk kami hari ini, ada ikan sarden, tempe goreng, sambal buah kemang, terus ada daun singkong direbus. Masya Allah nikmat banget rasanya. Oke lah, lanjut, ini tuh selesai aku makan, nggak tahu ya ini selesai
Ini tuh sekitaran jam 2-an gitu ya teman-teman, karena si Emilka tuh sekarang nggak sekolah, lagi libur. Jadi ini si adik Zayannya tuh udah tidur sore, terus aku lanjut lagi cuci piring. Nah, pas aku cuci piringnya itu nggak kerekot ya teman-teman, dan ini tuh udah selesai aku cuci piring, baru aku keinget mau bikin video. Jadi ini selesai aku cuci piring, langsung aku susun ke lemari piringnya. Dan untuk baskom-baskom yang udah kering kayak wadah twin wall gitu, itu mau aku masukin ke dalam lemari yang di bawah kompor gitu ya teman-teman, karena ini yang udah kering. Nah, kalau udah kering baru aku pindahin ke sini, karena kalau masih basah-basah itu biasanya airnya itu masih suka menetes gitu, jadi kayak kotor banget. Oke lah, lanjut setelah aku susun piringnya itu ke lemari piring, di sini aku mau lanjut lagi masak nasi untuk makan malam. Dan aku masak nasinya itu 3 canting susu. Biasanya kan kalau aku masak nasi di sore hari itu 2 canting susu, tapi kali ini aku masaknya itu 3 canting susu. Oke lah, singkat cerita, ini tuh udah aku cuci bersih dan udah aku lap-lap, tinggal aku tambahin air. Nah, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Jumpa lagi nih di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.